Tidak ada infak yang menyebabkan kefakiran. Belum pernah ada cerita bahwa ada orang berbagi langsung fakir, tidak ada. Justru semakin seorang berbagi, semakin dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah berjanji bahwa harta yang diberikan itu hutangku kepadamu. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kau berbagi? Iya, aku yang berhutang itu. Aku ganti kepadamu, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita berbahagia karena kita digerakkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mencintai majelis ilmu. Setiap kita diperintahkan oleh Allah agar memburu majelis ilmu. Yang pertama Allah turunkan adalah perintah mencari ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemuliaan seseorang adalah ketika dia berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat seseorang karena imannya, tetapi ketika dia berilmu maka derajatnya lebih tinggi lagi. Dan ciri orang yang sedang menuju surga adalah dia selalu rindu kepada majelis ilmu dan berbahagia kalau dia mendengar ada majelis ilmu. Itulah makna hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang dimudahkan mencari ilmu, maka itu tanda bahwa dia sedang menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga insyaallah. Hari ini kita akan belajar kandungan surah Al-Kahfi. Tentu saya tidak akan membahas ayat demi ayat, tapi saya akan membahas secara tematik. Nanti kalau saya minta kepada teman-teman agar buka ayat sekian, maka perhatikan ayat itu. Surah ini, surah Al-Kahfi, turun sebelum hijrah. Berarti surah ini disebut dengan surah Makkiyah. Jadi ada dua klasifikasi surah dalam Al-Quran. Kalau dia turun sebelum hijrah maka dia Makkiyah. Kalau dia turun sudah hijrah maka dia Madaniyah. Secara urutan surah Al-Kahfi ini secara urutan turunnya, ya, bukan urutan dalam Al-Quran. Urutan turunnya dia turun sesudah surah Al-Ghasyiyah. Tetapi dalam urutan Al-Quran surah Al-Kahfi terletak setelah surah Al-Isra. Jumlah ayatnya 110 ayat. Dan inti dari surah Al-Kahfi ini ada 4 kisah penting di dalamnya. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah pemilik harta. Yang ketiga kisah Nabi Musa dengan Khidir. Yang keempat kisah Dzulqarnain. Rasulullah SAW menceritakan tentang keutamaan surah Al-Kahfi dalam hadisnya bahwa siapa mengqara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, adha'ahu Allah bainahu ila baitil atiq. Allah akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya dia berpijak, dari tempat duduknya dia duduk
sampai ke Ka'bah yang di langit, disebut Al-Baitul Atiq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar selalu membaca surah ini, terutama karena surah ini memberikan penghalang. Jadi surah ini akan menghalangi kita dari fitnah Dajjal. Makanya kalau suatu saat nanti tiba sebuah zaman dan kita ketemu dengan Dajjal, hendaklah kita membaca surah Al-Kahfi, ya, terutama 10 terakhir dari surah Al-Kahfi. Itu untuk menjaga dari fitnah Dajjal. Inilah dia keutamaan surah Al-Kahfi. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah Ashabul Kahfi. Ini pembukaan kisahnya dari ayat ke-9. Di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa ada sekelompok anak muda yang mereka berhadapan dengan penguasa zalim, kafir, tidak beriman kepada Allah. Anak muda ini datang untuk berdakwah, mengajak orang-orang pengikut-pengikut raja agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemilik alam ini adalah Allah, bukan raja, bahwa yang mengurus alam ini adalah Allah, bukan raja, raja bukan Tuhan. Maka tentu ajakan ini sangat mengganggu kekuasaan. Setiap kebenaran yang diajarkan oleh seorang nabi atau seorang juru dakwah atau seorang ulama, itu pasti yang akan terganggu adalah orang-orang yang mencintai dunia. Karena risalah Allah mengajak kita mencintai akhirat. Maka tentu ketika dia mengajak agar memihak kepada Allah, menyiapkan untuk akhirat, maka pasti yang terusik adalah orang-orang yang mencintai dunia. Terserah mau mereka orang kafir atau mengaku muslim atau mengaku beriman, maka dia akan terusik ketika ternyata dalam dirinya terjangkit penyakit dunia. Maka dia akan memusuhi orang-orang yang ingin menegakkan sebuah kebenaran. Inilah yang Allah kisahkan dalam kisah Ashabul Kahfi. Allah berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kau menyangka bahwa kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang ajaib. Idh awal fityatu il kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika sekelompok anak muda ini mereka masuk ke dalam gua dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbinglah kami ke jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka keselamatan dengan tidur. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Dalam gua itu mereka tidur bertahun-tahun. Setelah itu Allah bangunkan di zaman yang berbeda. Setelah mereka tidur, summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaina ahsa lima labithu amada. Lalu Allah berfirman bahwa inilah dia sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah. Mereka saling menjaga imannya dan saling mengokohkan untuk tetap berpegang teguh kepada hidayah. Nahnu naqussu 'alaik naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim. Beriman kepada Allah Tuhan mereka, memperkokoh
untuk saling ikut hidayah. Ini seperti kita saling mengajak, ayo kita hadir ke majlis taklim, majlis ilmu, ayo kita ini saling menjaga, bahwa kita harus ada yang saling menjaga seperti ini. Kita akan lalai kalau tidak ada majlis seperti ini. Wazidnahum huda. Makanya nanti setelah kembali dari majlis ilmu, iman akan bertambah, kecintaan pada ilmu semakin bertambah. Maka ketika ilmu, iman, hidayah mengokoh dalam jiwa, maka pasti akan bersatu. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilaha laqad qulna idzan syatata. Jadi begitu iman kokoh dalam jiwa, pasti akan bersatu. Warabatna ala qulubihim, ketika bersatu pasti akan kuat. Idh qamu, siap berhadapan dengan kekuatan apapun. Untuk apa? Untuk mendeklarasikan kekuasaan Allah. Faqalu, ini deklarasi. Faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami pemilik langit dan bumi. Selain Allah bukan Tuhan. Lan nadwa min dunihi ilaha, enggak ada Tuhan selain Allah. Yang mengatakan ada Tuhan selain Allah berarti dia sesat. Laqad qulna idzan syatata. Makanya kaget Ashabul Kahfi ini, kok ada yang makhluk dituhankan? Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha. Mengapa kok mereka menuhankan selain Allah? Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Ini adalah salah, enggak masuk akal. Dia kan makhluk juga. Ini jelas kezaliman yang besar. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ini kedustaan yang besar. Makanya kemudian, karena biasanya bahasa penguasa itu selalu bahasa kekuatan, bahasa ancaman. Itu sepanjang zaman. Banyak kisah-kisah para nabi yang dibunuh, dan banyak kisah-kisah para ulama yang dipenjarakan dan dibunuh. Selalu seperti itu. Makanya Allah tahu bahwa sekelompok anak muda ini, inilah yang punya iman. Lingkungannya kafir. Kalau mereka bertahan dalam kondisi seperti itu, nanti tidak ada orang beriman. Maka Allah jaga sekelompok anak muda ini sampai lintas generasi, supaya bertemu generasi baru yang belum terkontaminasi oleh akidah kafir sebelumnya itu. Itulah rahasia mengapa mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ini ceritanya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahf. Masuklah ke gua. Fa'u ilal kahf. Masuklah ke gua. Lalu apa? Semua kita berkata, tabiat gua itu nggak ada kehidupan. Semua kita berkata, di gua itu gelap, di gua itu ya kematian. Tapi Allah menjamin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Allah, yanshur lakum rabbukum min rahmati. Aku jamin di gua itu aku akan tebarkan rahmatku. Lalu kata Allah, bukan hanya rahmat, tapi Allah akan sediakan semua kebutuhannya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini pelajaran bahwa hidup ini bukan di tangan uang dan dana. Hidup ini bukan di tangan fasilitas dan kemewahan, bukan. Hidup mati itu bukan di harta, bukan di jabatan. Jadi yang menentukan hidup itu Allah. Sekalipun dia berada di fasilitas, dia harus mati. Tapi kata Allah tidak mati, tidak mati. Akal berkata dia mati, tapi kata Allah enggak. Bahkan dia bisa hidup melebihi orang yang makan dan minum. Orang makan minum saja dia mungkin bisa bertahan paling panjang 80 tahun. Tapi ini 309 tahun tidak makan, tidak minum.
Allah punya cara untuk menjaga kehidupan. Bahwa persepsi manusia yang selama ini bahwa kalau kamu punya harta banyak, hidupmu semakin panjang. Kalau kamu diam di fasilitas yang nyaman, kamu semakin sehat. Tidak. Banyak orang mati di tempat mewah itu, dan banyak orang hidup di tempat yang justru menyedihkan, di kamp-kamp pengungsian di Syria, antara Turki dan Syria. Para pengungsi di situ, mereka hidup membaca Quran dalam tenda-tenda sederhana, terdengar suara anak-anak kecil menghafal Quran di sana. Hidup. Nah, ini cerita dari Allah bahwa mulai sekarang kita harus paham bahwa hidup itu bukan di fasilitas. Hidup ini dengan Allah. Makanya kata Allah, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Aku yang akan menyediakan seluruh kebutuhanmu sampai kamu hidup sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Bahkan Allah ceritakan bahwa untuk hidup itu butuh cahaya matahari supaya suasana gua tidak lembab. Mereka sedang tidur, Allah geser cahaya matahari itu supaya masuk ke dalam gua pada waktu tertentu yang Allah inginkan. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ketika terbit, Allah geser ke kanan supaya masuk ke cahaya ke pintu gua, sehingga mereka kebagian cahaya pagi. Wa idza gharabat taqluhum dzatal shimal. Ketika mau terbenam, Allah geser ke sebelah kiri. Wahum fi fajwatin min, mereka dalam gua. Dzalika min ayatillah. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang tidak mau beriman kepada Allah? Orang yang tidak beriman kepada Allah berarti dia tidak mendapatkan hidayah. May yahdillah fahuwal muhtad. Dan orang yang sesat, dia tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Lalu Allah menciptakan suasana, perhatikan, sampai matahari Allah atur, karena Allah punya mau. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, suka-suka Allah. Aku punya mau, terserah aku, ini semua milikku, kata Allah. Jadi kita nggak ada jalan kecuali kita dekat kepada Allah. Bukan dekat kepada harta, bukan dekat kepada benda-benda, bukan dekat kepada bos, bukan. Ini pelajaran penting dari kisah Ashabul Kahfi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat suasana. Seandainya ada orang datang ke gua itu, siapapun yang hadir ke gua itu di saat Ashabul Kahfi sedang tidur, pasti dia akan berkata, mereka tidak tidur. Kenapa? Supaya tidak dibangunin. Karena Allah punya keinginan mereka harus tidur 309 tahun. Perhatikan. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Kau datang ke sana pada saat itu, kau nyangka mereka bangun, tidak tidur. Padahal mereka tidur. Tabiat tubuh yang berbaring di atas satu posisi biasanya kena lembab. Seperti kayu, kalau berbaring di atas tanah, dia dimakan rayap bawahnya. Kenapa? Satu posisi. Tapi Allah punya kuasa. Kata Allah, aku balik dia badannya ke kanan ke kiri supaya tidak kena lembab, sehingga tetap utuh tubuhnya selama 309 tahun. Perhatikan. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Aku yang membalik badannya itu ke kanan ke kiri supaya tetap utuh. Bahkan anjingnya oleh Allah dibuat dia seperti bangun menjaga pintu gua, padahal anjingnya juga tidur. Jadi anjing dalam posisi seperti dia berjaga-jaga, sehingga seandainya ada orang mau masuk ke gua, dia tidak berani karena nampak anjing ini seakan-akan mau menerkam, supaya tidak ada orang masuk ke gua itu. Wa kalbuhum
basitun dhira'aihi bil wasid. Dia seperti mau menerkam, berjaga-jaga, padahal dia tidur anjingnya. Makanya kata Allah, Allah buat suasana gua itu angker, menakutkan, sehingga tidak ada orang yang datang ke sana dan tidak ada orang membangunkan mereka. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Seandainya kau datang ketika itu, kau menyaksikan, kau akan lari tunggang langgang ketakutan, tidak mau masuk ke gua itu. Perhatikan, subhanallah, kita menyaksikan cerita ini seperti sebuah film di depan mata kita. Allah bercerita sangat indah sekali. Nah, ini kisah pertama yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi. Kisah kedua, buka ayat 32. Ini kisah tentang pemilik harta. Jadi dua anak muda dapat harta warisan. Yang satu begitu dapat harta warisan langsung diinfakkan. Yang satu dapat harta warisan, dia langsung kaya mendadak seketika, dan langsung sombong, dan langsung merasa bahwa dia akan kekal abadi dengan hartanya itu, dan mengijek saudaranya yang menginfakkan semua hartanya. Dianggap bahwa kamu rugi, kenapa kamu habiskan hartamu itu, bodoh kamu, kenapa kau habiskan harta itu, lihat aku akan aman dan aku selamanya akan hidup, gak ada hari kiamat. Begitulah cerita kesombongan itu. Tergiur harta, terpedaya, sehingga dia menyangka bahwa dia abadi dengan hartanya. Kita simak ceritanya. Wadrib lahum masala rajulain. Kisah cerita dua orang. Ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Dia memiliki dua kebun dan penuh kebun-kebunnya dengan buah-buahan, dan saking suburnya para ulama tafsir menceritakan bahwa seandainya seorang ibu-ibu membawa bakul di atas kepalanya, berjalan dari ujung kebun sampai ke ujung sana, ke ujung sebelahnya, tanpa dia memetik buah itu, cukup di bawah pohon-pohon itu dia berjalan, maka bakulnya sudah penuh tanpa dia lelah untuk mengambilnya. Saking suburnya kebun itu. Allah bercerita, wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatain atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kebun itu ada sungai yang mengalir saking suburnya. Wa kana lahu samar, buah-buahnya lengkap. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Maka dia karena sudah merasa aman dengan apa yang dia punya, datang kepada saudaranya itu, dia berkata, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Tahu enggak, aku ini lebih hebat daripada kamu. Kamu enggak punya apa-apa sekarang, aku punya harta banyak dan aku punya tim yang kuat. Bapak Ibu, seringkali seorang bangga dengan dua hal, dan seringkali kriteria sukses itu dua hal. Jika seorang punya harta banyak, sukses, tapi belum cukup jika dia punya tim yang kuat, sukses. Perhatikan ini, dia mengatakan bahwa ana aktsaru minka mala. Ini keterpedayaan orang-orang yang materialistis, bahwa dia merasa sukses karena ana aktsaru minka malau, aku lebih banyak daripada kamu hartaku. Yang kedua, wa azzu nafaro, aku lebih punya tim yang kuat daripada kamu. Maka dia masuk ke kebunnya, tertawa terbahak-bahak, sambil dia mengatakan bahwa aku akan hidup selamanya, aku akan hidup
selamanya. Dia berkata seperti itu. Wa dakhala jannatahu, dia masuk ke kebun itu. Wa huwa zalimun li nafsihi, zalim pada diri sendiri. Qala ma azunnu an tabita hadhihi abada. Aku enggak yakin ini akan berakhir, aku akan kaya selamanya. Enggak mungkin. Bahkan dia berkata dengan sombongnya, enggak mungkin kiamat terjadi. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, enggak mungkin ada kiamat. Wala irridtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun aku nanti ketemu Allah, pasti Allah akan memuliakanku dan aku akan dimasukkan ke ruang VIP, special person, ya, pribadi khusus. Maka dia merasa seperti itu. Makanya seringkali orang yang kaya merasa banyak harta, dia merasa ingin diistimewakan. Selalu seperti itu. Diistimewakan di pesawat terbang, diistimewakan ketika turun di pesawat terbang, ingin dihamparin karpet merah secara khusus spesial, seakan-akan seperti itu. Nah, makanya dia ternyata merasa bahwa seperti itu pribadinya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini temannya yang beriman tadi itu mengingatkan. Qala lahu sahibuhu, berkata temannya, masa sih kamu ingkar kepada yang menciptakan kamu, menciptakan langit dan bumi? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Dia yang menciptakan engkau dari tanah sampai jadi manusia. Kamu gak mungkin ada kalau Allah gak menciptakan kamu. Yang beriman berkata, lakinnahu wallahu rabbi wala usyrik bi rabbi ahada. Allah Tuhanku, aku tidak akan berbuat syirik. Lalu yang beriman ini mengingatkan, seharusnya kamu masuk taman itu, masuk kebun kamu itu jangan sombong. Seharusnya kamu mengucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Bapak Ibu, orang yang melihat hartanya, melihat perusahaannya, melihat PT-nya, melihat rumahnya, melihat anaknya, melihat istrinya, melihat suaminya, hendaklah dia sadar bahwa semua itu dari Allah. Ucapkan setiap melihat nikmat yang Allah berikan, melihat mobil apa saja, ucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Allah menjamin akan menjaga semua nikmat itu. Yang membuat nikmat dicabut, kenapa? Karena dia sombong. Melihat rumah, masya Allah, melihat anak, masya Allah. Jangan mengatakan, cantiknya siapa dulu ibunya. Jangan begitu. Masya Allah, la quwata illa billah. Melihat rumah, masya Allah, la quwata illa billah. Diingatkan di sini, walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Sebaiknya kamu mengatakan ini kalau kamu masuk kebun. Benar, secara zahir saya lebih sedikit harta daripada kamu. Intarani ana aqalla minka mala wa walada. Tapi aku yakin Allah pasti akan menggantikan hartaku. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka Allah akan mengganti, karena aku berinfak, aku berbagi. Tidak ada infak yang menyebabkan kefakiran. Belum pernah ada cerita bahwa ada orang berbagi langsung fakir, tidak ada. Justru semakin seorang berbagi, semakin dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah berjanji bahwa harta yang diberikan itu hutangku kepadamu. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kau berbagi? Iya, aku yang berhutang itu. Aku ganti kepadamu, kata Allah, dengan lipat ganda tak terhingga. Seorang menaruh investasi di sebuah perusahaan, mungkin bangkrut, mungkin kena tipu, tiba-tiba perusahaan itu bangkrut.
kena korupsi 13 triliun misalnya, hilang seketika, hilang, nggak tahu kemana itu harta. Perhatikan. Nah, tapi kepada Allah dijamin. Makanya si anak muda ini yakin bahwa Allah akan menggantikan apa yang Allah berikan. Akhirnya apa? Karena pemilik kebun ini ternyata sombong, lupa daratan dengan kekayaannya, maka akhirnya apa? Allah menghancurkan hartanya dalam sekejap. Wa uhayyita bi thamarihi. Perhatikan ayat 42. Wa uhayyita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqul ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Harta itu hangus, hancur sehancur-hancurnya, dan Allah menghancurkannya. Baru dia menyesal, salah saya ternyata. Seandainya saya tidak sombong, tidak berlaku syirik, tidak berbuat syirik, niscaya Allah menjaga hartaku. Ini gambaran yang kedua, atau cerita yang kedua tentang pemilik harta. Cerita yang ketiga adalah kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa dan Khidir. Ceritanya adalah, waalaikumsalam, Nabi Musa ketika itu merasa diri paling alim di muka bumi. Bapak Ibu, ilmu ini luas. Mungkin yang kita ketahui itu hanya sebagian dari pengetahuan Allah yang sangat luas ini. Dan mungkin orang lain lebih tahu daripada kita tentang sesuatu. Karenanya para ulama membagi ilmu dengan dua bagian. Yang pertama, ilmu pokok, ilmu usul. Ilmu yang paten, tidak boleh beda pendapat di situ. Seperti sholat subuh 2 rakaat itu paten, dan tidak mungkin orang berbeda pendapat. Berbeda pendapat pasti sesat. Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ini paten. Ini namanya usul, pokok. Yang kedua, ilmu furu', ilmu cabang. Yang furu'iyah inilah yang kemungkinan terjadi beda pendapat. Makanya sering terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mazhab yang 4. Itu semua perbedaan pendapat antara mereka tidak pernah berkaitan dengan usul. Semua perbedaan pendapat antara mereka hanya wilayah furu'iyah. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh. Imam Hanafi mengatakan tidak ada kunut subuh. Ini namanya furu'iyah. Dalam wilayah furu'iyah tidak boleh seseorang mengaku aku paling benar daripada kamu. Makanya dikatakan khilafiyah furu'iyah. Dalam wilayah furu'iyah tidak ada bid'ah. Bid'ah itu kalau bertentangan dengan usul. Misalnya ada orang mau sholat subuh 4 rakaat, itu bid'ah. Tapi kalau qunut bukan bid'ah. Kenapa itu furu'iyah? Dan yang ketiga, tidak boleh kita saling menyerang dalam khilafiyah furu'iyah. Ada kaidah dari para ulama, la inkara fil mukhtalaf fi. Tidak boleh saling mengingkari dalam hal-hal khilafiyah furu'iyah. Kenapa? Karena ini wilayah perbedaan pendapat. Kita saja di rumah bisa beda pendapat dengan suami kita. Suami suka bakso, istri suka
nasi goreng. Sudah beda. Kata suami, kita cerai yuk. Kenapa? Kamu beda sama saya. Ini bedanya furu'iyah doang, hanya selera makan doang. Jangan dianggap masalah pokok. Suami suka warna baju merah, istri suka warna baju pink. Kita cerai yuk. Kenapa? Beda antara saya dan kamu. Tidak. Itu furu'iyah saja. Kapan menjadi masalah? Ketika suami mengatakan, aku pindah agama deh, kita beda dengan kamu. Ya sudah, baru terjadi perceraian di situ. Ini namanya usul, namanya pokok. Maka cara berpikir seperti ini oleh Allah sudah diperbaiki. Ketika Nabi Musa AS merasa diri paling alim di muka bumi, langsung Allah kirim seorang, bukan nabi, seorang biasa, namanya Khidir, orang biasa. Allah tidak mengangkatnya nabi. Memang ada perbedaan pendapat tentang masalah ini, tapi yang lebih kuat bukan nabi. Dia hanya untuk menegur Nabi Musa AS. Kita buka ayatnya 60. Di situ ayat 60. Wa idh qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku diperintahkan Allah nih untuk apa? Ketemu seseorang. Untuk apa? Berguru. Kenapa? Ternyata ada yang lebih alim daripada aku. Cari di mana? Pertemuan dua laut. Berangkat. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Pas ada ikan jatuh di situ, ikannya melompat, di situ akan ketemu. Tanda-tandanya. Maka cerita panjang sampai akhirnya ketemu dengan Khidir, ya. Kita lompat ceritanya. Fawajada, ini ayat ke-65. Fawajada 'abdan min ibadina. Maka bertemu dengan hambaku di antara hamba-Ku. Atainahu rahmatan min indina. Allah memberikan rahmat kepadanya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah menitipkan ilmu khusus untuk hamba ini. Di sini Nabi Musa berguru. Nabi Musa berguru. Sebelum berguru ada panduannya. Kau tidak boleh mendebat, kau ikut aku. Tapi ingat, kau tidak akan sabar. Kenapa? Karena nanti yang akan kutunjukkan sesuatu yang mungkin menurut kamu tidak paham. Kamu akan protes nanti. Jangan protes. Sudah dikasih aba-aba sebelum berlangsung pelajaran-pelajaran itu. Qala, ini berkata Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak akan bisa sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhbihi khubra. Karena kamu enggak pernah menemui peristiwa ini, kau tidak akan bisa sabar. Apa kata Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Aku akan sabar dan aku akan ikut apa yang kamu tunjukkan. Khidir memberikan panduan berikutnya. Jangan tanya kalau aku melakukan sesuatu. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kau jangan tanya. Kalau aku melakukan sesuatu sampai nanti aku menjelaskan peristiwa itu. Fantalaqa, maka berangkatlah. Hatta idza rukiba fis safinah khalaqaha. Sebuah perahu dikendarai, tahu-tahu dia lubangin oleh Khidir. Perahu bagus, dilubangin. Di sini Nabi Musa protes. Perhatikan, sudah dikasih panduan. Jangan tanya
jangan protes. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kau lubangi ini, nanti kan tenggelam orang yang mengendarai perahu ini. Khidir berkata, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku sudah katakan kau tidak mungkin sabar berikut aku. Nabi Musa minta maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Maafkan, aku lupa, kata Nabi Musa. Fantolako, berangkat lagi. Hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Ada anak kecil lewat, dibunuh oleh Khidir. Anak kecil lewat, dibunuh. Nabi Musa protes lagi. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Kau membunuh anak enggak berdosa? Laqad ji'ta syai'an nukra. Ini dosa. Khidir berkata, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah aku katakan berkali-kali kau tidak mungkin sabar ikut aku. Nabi Musa minta maaf lagi. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ya udah, kalau aku nanti bertanya lagi, jangan temani aku lagi. Qad balagta min ladunni udhra. Sudah, aku sudah maafkan. Fantolako, berangkat lagi. Qala, nih, fantolako, berangkatlah lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama. Datang ke sebuah kampung. Nabi Musa dan Khidir sedang kelaparan. Mereka minta tolong, punya makanan enggak? Kampung bakhil. Semua kampung penduduknya bakhil. Tidak satu pun memberi makan. Sudah kelaparan, dalam kondisi sulit. Ketika itu istat'ama ahlaha fa'abaw ayudhayifuhuma. Mereka enggak mau memberikan makan. Tiba-tiba di depannya ada sebuah bangunan mau roboh. Fawajada fiha jidaran yuridu ayanqadh. Khidir langsung menyelamatkan gedung ini. Dia bekerja keras, gedungnya ini, bangunan ini dijaga, diberdirikan lagi, diperbaiki lagi sampai rapi seperti semula. Fa'aqama. Ini maknanya fa'aqama, dia tegakkan lagi. Qala, Nabi Musa berkata, minta upah dong sama mereka. Mereka bakhil. Masa kamu membantu mereka menjaga rumah supaya jangan sampai roboh? Minta upah sama mereka. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Di sini Khidir berkata, qala hadza firaqu baini wa bainak. Inilah perbedaan aku dan engkau. Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Sekarang aku ceritakan apa semua peristiwa itu. Ammas safina, adapun perahu, fakarat limasakin, dia milik orang miskin. Ya'maluna fil bahr, bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, aku lubangi sengaja. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja, ada penguasa yang suka mengambil perahu yang baik. Makanya aku lubangi sehingga gak diambil oleh penguasa. Perhatikan Bapak Ibu, inilah ilmu takdir. Kita seringkali kecewa ketika terjadi sesuatu yang itu di luar keinginan kita. Perahu saya kok berlubang, waduh gimana nih? Nah, menurut dia ini musibah, padahal Allah ingin menyelamatkan, jangan sampai perahu ini diambil semua oleh raja. Ini ilmu takdir. Subhanallah. Kalau terjadi sesuatu, jangan segera kecewa kepada Allah. Tunggu apa terjadi setelah itu. Bapak Ibu berangkat ke airport, kena macet, hangus tiket. Waduh, sudah aku baca doa tadi, terlambat lagi. Sampai di airport sudah hangus tiket. Marah-marah,
kecewa, mungkin terjadi. Pas dia pulang, buka TV, ada pesawat jatuh. Loh, ini pesawat yang tadi harus aku naiki. Baru aku tahu Allah mau menyelamatkan aku. Seperti ini ilmu takdir. Ini yang diajarkan oleh Khidir kepada Nabi Musa AS. Wa ammal ghulam, adapun anak kecil yang tadi dibunuh, fakana abawahu mu'minain, ayah ibunya orang beriman. Fakhoshina ayurhikuhuma tughyana wa kufra. Anak kecil ini nanti kalau besar dia jadi orang kafir yang akan membunuh orang tuanya. Allah tahu. Perhatikan. Makanya kalau ada orang tua anaknya meninggal dunia, jangan kecewa kepada Allah. Mungkin dalam ilmu Allah punya keinginan yang lain lagi. Makanya prasangka baik kepada Allah. Perhatikan, anak ini dibunuh oleh Khidir. Ternyata ilmu Allah berkata bahwa ini kalau besar nanti dia akan jadi kafir dan dia akan bunuh orang tuanya. Orang tuanya beriman kepada Allah. Allah ingin menyelamatkan yang jiwa yang beriman ini. Allah matikan anak kecil sebelum dia besar. Jangan kecewa kepada Allah jika punya anak kecil meninggal dunia. Dan apa kata Khidir? Allah ingin menggantikan yang lebih baik. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhma. Adapun tembok, wa ammal jidar fakana lighulamain yatimain fil Madinah. Ada dua anak yatim. Anak yatim masih kecil. Di bangunan ini ada simpanan orang tuanya. Orang tuanya orang baik. Hartanya harta baik. Ini warisan. Kalau nanti ketahuan ada harta di bawah bangunan itu, anak yatim juga kebagian. Makanya Khidir datang untuk menjaga harta itu, memperbaiki bangunan. Jangan sampai kesingkap itu harta. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Ayah ibunya orang soleh. Fa arada rabbuk ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah tunggu supaya anak ini besar, nanti dia akan mengambil harta itu. Wa ma fa'altahu an amri. Ini semua karena kehendak Allah, bukan karena aku. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah cerita tentang kejadian-kejadian yang kamu nggak sabar mendengar ceritanya. Nabi Musa sadar bahwa ternyata ada ilmu di atas yang dia ketahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim ada lebih alim lagi. Karenanya, barakallah, kalau kita tahu satu kebenaran, jangan menghakimi kebenaran yang lain lalu kemudian mengatakan bahwa aku paling benar, padahal itu khilafiyah. Kita harus cerdas menjadi orang beriman, jangan menjadi orang yang kemudian memecah belah umat ini karena kebodohan kita. Kita bersikap bijak, ulama kita cerdas. Makanya oleh ulama dibagi dua tuh ilmu. Ada ilmu usul, tidak boleh beda pendapat, dan ilmu furu, boleh beda pendapat. Kenapa? Dalam furu'iyah yang kunut sah salatnya, yang tidak kunut sah salatnya. Yang tidak sah yang enggak salat subuh. Jangan tengkar tentang masalah baca kunut, tapi tengkarlah untuk urusan mereka. Kenapa mereka enggak salat subuh? Seperti itu kita menghadapi peristiwa-peristiwa tentang ilmu-ilmu yang kita pahami, sehingga kita menjadi orang yang bijak. Kisah keempat tentang Dzulqarnain. Ini ayat 83. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Kau tanya tentang Dzulqarnain, siapa itu? Qul sa'atlu 'alaikum dzikra. Akan aku ceritakan kepadamu tentang Dzulqarnain. Siapakah dia?
Dia seorang raja. Allah beri kekuasaan. Bapak Ibu, kalau seorang penguasa hanya memimpin sebuah negeri, itu kecil. Ini Dzulqarnain memimpin dunia. Dunia di bawah kekuasaannya. Bukan hanya itu, Allah beri kemampuan untuk memimpin dunia, dan Allah mudahkan semua fasilitas untuk mensukseskan kepemimpinannya. Dzulqarnain, apa kata Allah? Inna makkanna lahu fil ard. Aku mudahkan apa yang dia mau di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sawaba. Semua fasilitas aku sediakan. Fa'atba'a sababa. Dan apalagi dibutuhkan dimudahkan oleh Allah. Sampai-sampai Dzulqarnain berjalan menuju bumi paling ujung bagian barat. Di sana dia menyelesaikan persoalan. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha tawrubu fi ainin hamiatin wajada indaha qauma. Di sana menemukan satu kaum di ujung barat. Di sini mereka mengatakan, qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Dzulqarnain, ini kaum hukum atau terserah kamu. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Yang tidak mau beriman kepada Allah, aku hukum. Perhatikan, kekuasaan bisa menjadi sarana untuk membimbing seseorang dapat hidayah. Dzulqarnain menggunakan itu. Tidak beriman kepada Allah, mengikut Allah, aku hukum. Setelah itu Allah menghukum nanti di akhirat kalau dia tidak beriman. Wa amma man amila sholihan, wa amma man amana wa amila sholihan, yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaa'ul husna wa sanaqul lahu min amrina yusra. Maka dia dapat balasan yang baik, dapat penghargaan, tapi juga dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung barat Allah mudahkan Dzulqarnain berjalan sampai ke ujung timur, ujung paling timur, sampai dia menemukan satu kaum. Hatta idza balagha madri asy-syams, tempat terbitnya matahari, wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ternyata di situ ada kaum yang tidak berpakaian. Nah, kita nggak tahu di mana ini. Dulu Ibnu Battuta ketika keliling menemukan pulau di ujung timur itu, dia kaumnya tidak berpakaian. Maka berkata dalam bukunya Jaziratun Dzatu Uryan, pulau yang penduduknya bertelanjang, Uryan. Orang Indonesia mengatakan Irian. Uryan nggak pakai pakaian. Nah, kita nggak tahu apakah itu maksudnya. Yang jelas Allah bercerita di sini, di situ bahwa sampai-sampai diperkirakan mereka nggak ada yang pakai pakaian. Bahkan terjadi masalah, ya, terjadi masalah. Barakallahu. Ada satu kaum yang suka membuat gaduh. Kaum ini namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga istilah lain lagi, kita nggak tahu maksudnya yang mana kaum ini. Ya'juj dan Ma'juj, Allah yang punya ilmu. Memang banyak pembahasan, saya tidak ingin masuk pada pembahasan yang sifatnya penafsiran-penafsiran yang tidak ada dasarnya, tapi saya akan mengatakan bahwa ini akan menjadi tanda-tanda kiamat nanti. Di ujung perjalanan hidup manusia, ketika menjelang hari kiamat, nanti akan muncul satu kaum namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kaum ini akan menguasai dunia. Jumlahnya banyak. Disebut oleh Nabi Ba'sun nar. Setiap 1000 orang dari mereka, hanya satu masuk surga, sisanya masuk neraka. Saking banyaknya kaum ini dan saking bejatnya kaum ini, membuat kerusakan di muka bumi, menyebar
dan tidak ada kaum yang mampu menandingi kekuatannya. Dikisahkan dalam riwayat bahwa munculnya ini waktu itu setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, dan Nabi Isa bersama orang Islam hidup seperti biasa berhadapan dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Di sini Nabi Isa bersama orang Islam ketika itu kita sembunyi karena ini sudah kaum terlalu parah. Dia menyebar mencari musuh di mana saja, nggak ada yang bisa menaklukkan. Sampai suatu hari Ya'juj Ma'juj ini lewat di sebuah perkampungan antara Yordania dan Palestina. Di situ ada sungai, airnya masih banyak. Dia lewat di situ, 5 menit dia lewat di situ, air sungai habis diminum, kering langsung seketika. Saking musibahnya datangnya Ya'juj Ma'juj ini. Nah, setelah dia merasa bahwa nggak ada musuhnya lagi di muka bumi, dia langsung membuat sebuah menara tinggi dan dia lemparkan pedang ke langit, ditangkap oleh malaikat dan ditusukkan ke ikan supaya berdarah, ya. Lalu dilepaskan lagi, lalu dia melihat pedangnya berdarah, dia berkata bahwa kami telah berhasil membunuh Tuhan di langit. Begitulah sombongnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Terakhir, Nabi Isa bersama orang Islam berdoa agar dihancurkan oleh Allah karena ini musibah. Maka dengan cara Allah munculkan seekor binatang yang mencekik leher mereka. Dalam hitungan sekejap, binatang ini mencekik leher mereka dan mereka mati seketika. Dan ketika itu bergelimpangan mayat Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi dan bau busuk sehingga burung yang terbang jatuh karena kena racunnya, kena bau busuknya. Akhirnya Nabi Isa berdoa bersama orang Islam supaya dibersihkan ini. Allah kirim burung-burung onta yang besar untuk mengangkut bangkai-bangkai ini. Terserah dilempar kemana, mungkin dilempar ke laut yang sangat luas, sudah yang jelas diangkut sampai habis. Tapi itu pun masih bau busuk. Akhirnya minta lagi Nabi Isa bersama orang Islam supaya dibersihkan. Allah kirimkan hujan yang lebat sampai akhirnya bersih. Ketika bersih, tersisa pedang-pedang berserakan. Orang Islam mengumpulkan pedang-pedang itu, ditumpuk lalu dibakar. Ternyata untuk membakar pedang-pedang itu menghabiskan waktu selama 40 tahun. Saking banyaknya pedang-pedang itu. Ini bukti bahwa nanti di akhir zaman tidak ada lagi teknologi. Semua kembali ke zaman primitif dan masing-masing pegang pedang, suasana seperti itu. Karena sudah tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi pesawat terbang, tidak ada, semuanya kembali seperti zaman dahulu. Masih belum ada teknologi. Ini zaman akhir nanti. Barakallah. Saya tidak cerita tentang Ya'juj Ma'juj, tapi hanya cerita di sini bahwa Dzulqarnain mendengar keluhan dari rakyatnya bahwa ada kaum yang sedang mengganggu, suka membunuh, suka membuat keonaran. Tolong bantu. Dan kaum ini di mana? Di balik gunung. Maka antara dua gunung inilah Dzulqarnain minta kepada kaumnya supaya ayo kita buatin besi, ditumpuk supaya Ya'juj Ma'juj tidak bisa masuk ke kampung kamu lagi. Nah, ini dia diceritakan bahwa atuni, ini ayat ke 96. Atuni zuburul hadid. Ayo datangkan ke saya besi. Bakar. Hatta idza sawa baina sadfaini qala anfukhu, bakar. Hatta idza ja'alahu naru qala atuni ufrig alaihi kitra. Cairannya dituangkan. Famasta'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa melubangi besi itu dan mereka sampai hari kiamat nanti tetap dia belum tidak bisa keluar, terkepung oleh besi ini. Nah, begitu nanti tiba saatnya hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Barakallahu. Inilah cerita tentang raja. Barakallahu. Ada berapa cerita? Ada 4. Pertama, Ashabul Kahfi. Yang kedua,
Pemilik harta yang ketiga? Hah? Nabi Musa dan Khidir. Yang keempat? Dzulqarnain. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi sudah mendengar bahwa siapa yang membaca surah Al-Kahfi, Allah jaga dari fitnah apa? Fitnah Dajjal. Nah, apa hubungannya surah Al-Kahfi dengan fitnah Dajjal? Ternyata Bapak Ibu, 4 kisah ini adalah kisah tentang fitnah. Yang pertama, fitnah tentang agama, anak muda karena ketaatannya kepada Allah, mengajak beriman kepada Allah, difitnah, diancam mau dibunuh, sampai bersembunyi dalam gua. Perhatikan. Yang kedua, fitnah harta, bahwa seorang terlena terpedaya dengan hartanya, maka dia menjadi sombong, menjadi merasa hebat, merasa sukses, lalu kemudian dia merasa bahwa dirinya akan kekal selamanya, menjadi bakhil. Yang ketiga, fitnah ilmu, merasa diri paling alim, paling bisa segalanya Allah ajarkan. Yang keempat, fitnah kekuasaan, maka Allah SWT menunjukkan bahwa ini contoh penguasa berhasil. Ketika dia memimpin dunia, dia berhasil menyelamatkan manusia di muka bumi. Ada yang diselamatkan akidahnya sehingga dia beriman kepada Allah, dan ada yang diselamatkan jasmaninya karena terancam, maka dia melindunginya. Inilah tugas seorang pemimpin. Pemimpin tugasnya 2. Pertama, menyelamatkan iman rakyatnya. Yang kedua, menyelamatkan jasmani rakyatnya, jangan sampai mereka mati kelaparan. Itulah pelajaran penting dari sini. Barakallah. Dan Bapak Ibu, tahu nggak 2 kisah di awal apa? Ashabul Kahfi dan pemilik harta. Oke? Halo? Fokus? 2 kisah di akhir apa? Nabi Musa dan Dzulqarnain. Oke? Ingat? Di tengah-tengahnya antara 2 kisah ini ada satu ayat yang menceritakan dialah dalang yang memulai fitnah, penyebab fitnah. Itu lihat ayat ke-50. Lihat siapakah dalang fitnah. Ayat ke-50 ada kata apa di situ? Wa idh qulna, baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Perhatikan, siapa? Iblis. Inilah dia dalang fitnah. Makanya baca surah ini, kita akan dijaga dari iblis, dan kita akan dijaga dari semua fitnah-fitnah itu yang sering menyebabkan manusia terlena, lalu kemudian mereka terjatuh dalam dosa-dosa. Barakallah. Itulah ringkasan tentang kisah dalam surah Al-Kahfi. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.